Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu kelima. Ini terkait materinya nanti Waduh, menulis Yura. berita Street News. Menulis berita Street News. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu. Ini kalau kalau Nur, kalau memang bisa dibuka kameranya, dibuka aja. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk perkuliahan kita minggu lalu, siapa yang masih ingat apa materinya atau seperti apa ulasan-ulasan singkatnya? Siapa yang masih ingat? Perkuliahan minggu lalu, siapa yang masih ingat? Pak, pembahasan berita, Pak. Nah, silakan Yun, coba uraikan sedikit Yun. Apa yang Ya, Yuni ingat? pembahasan berita tentang jenis-jenis berita. Terus, Jenis-jenisnya, apa namanya lagi? Bentuk bentuk dari setiap berita itu memiliki jenis. udah Yun? Ya, Pak. Kalau Nur, Nur, apa yang diingat pelajaran kemarin? Tentang menulis berita, Pak. Menulis berita. Macam mana menulis berita Eh, itu katanya? Itu teori dan konsepnya gitu ya. iya, Pak. Macam mana salah satunya yang Yuni ingat? Yang Nur ingat? Hmm, Kameranya nggak ada yang bisa dibuka nih. Kok tutup semua nih? Buka aja kameranya. Gitu. Bapak takut nanti kameranya ditutup kan? Tahu-tahu ditaruh aja kameranya kan orangnya pergi masak ke dapur kan? Hmm. Itu ya, berarti udah diingat. Kemudian Bapak pengen mengecek kesiapan kita dulu. Tadi udah beberapa orang masuk-masuk keluar kayaknya di Zoom. Ya mungkin gangguan jaringan. Oke, tak apa. Kita mulai masuk inti dari perkuliahan kita, yaitu minggu kelima tentang penulisan berita Street News. Ini berita apa? News, Pak. Street News. Ini Bapak share screen dulu. Nah, udah nampak layarnya kan? Dah. Kalau melihat setelah kita belajar kemarin teori dan konsep menulis berita, berangsur-angsur kita akan menulis berita Street News lagi. Berita Street News itu sederhana, mudah-mudahan hari ini kita bisa. Ya kalau tidak bisa nanti ya terpaksa dilanjutkan malam sama kalian nanti penugasannya kayak kemarin kan. Tapi sebaiknya kalau memang bisa kita tulis sekarang, jadi Bapak sambil memandunya itu lebih enak. Karena kalau Bapak lepas gitu nanti kalian terkendala, jadi bingung sendiri kan. Jadi begini, coba Yuni, dalam kajian jurnalistik itu terdapat beberapa istilah yang lumrah didengar masyarakat. Salah satu yang dikenal itu adalah be,
Beri. Berita. Nah, itu. Jadi ini kemarin kan kita sudah belajar teori dan konsepnya. Kita tidak akan membahas itu lagi. Kita akan eh, masuk kepada penulisan berita strict newsnya. Nah, ini ada pengertiannya dulu. Coba Yuni baca pengertian berita strict news itu, Yun. Street news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan ringkas serta berisi informasi tentang peristiwa terkini atau terbaru, aktual, terhangat dan juga menarik. Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Morrison 2008. Nah, jadi Lanjut, intinya, Pak. jadi Ya. intinya menyampaikan informasi secara cepat, ringkas, akurat sehingga pembaca dapat mudah memahami apa yang terjadi. Terima kasih, Yun. Ya, Pak. Nah, kalau karakteristiknya si Kar- coba Nur lagi, Nur. Oh, apa gangguan jaringan di sana ya? Bagus ya. Coba Nur lagi. Yang Karakteristik bagus, dari Pak. sinis itu. Karakteristik dari strike nerve meliputi satu, fakta dan objektif. Strike nerve berfokus pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Penulis berusaha untuk tetap objektif dan tidak memasukkan opini pribadi. Dua, bahasa sederhana. Gaya bahasa yang digunakan dalam strike nerve harus sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan pembaca. Tiga, ketepatan waktu. Berita ini disajikan sesegera mungkin setelah peristiwa terjadi sehingga pembaca mendapatkan informasi terbaru. Empat, tidak ada interpretasi berlebihan. Berita jenis ini menghindari interpretasi atau spekulasi berlebihan. Tujuannya adalah memberikan informasi dasar tentang peristiwa, bukan analisis mendalam. 5. Struktur berita yang klasik. Strike nerve biasanya mengikuti struktur berita klasik, yaitu inverted pyramid, di mana informasi paling penting dan relevan diberikan di awal berita, diikuti oleh informasi yang semakin mendalam. 6. Sumber yang dapat dipercayai. Penulis strike nerve mengutamakan penggunaan sumber informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi. 7. Tidak ada opini penulis. Berbeda dengan jenis berita lain seperti opini atau analisis, strike nerve tidak mengandung pandangan atau opini dari penulis. Oke. Nah, terima kasih Nur. Coba. Kemudian ada beberapa tadi karakteristiknya 5W1H. Jadi apa? 5W1H sama yang sudah kita pelajari kemarin. Strukturnya prima dan terbalik juga kita sudah belajar kemarin. Nah, ini tidak kita ulas lagi. Nah, itu elemen-elemennya ada lead. Kan kita udah belajar kemarin kan? Iya, Karakteristiknya Pak. eh, lead itu yang baik kayak mana? Jenis leadnya. Kemudian untuk langkah-langkah menulis lead yang baik. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin secara teori dan konsepnya. Ini kalau ada kesalahan-kesalahan dalam menulis lead, body beritanya, elemennya. Nah, ini karena strict news ini mirip dengan teori yang kita bahas kemarin. Nah, jadi ini tidak perlu kita ulang-ulangi lagi. Sepertinya kita akan segera masuk ke pemutaran video. Ini ada kelebihan yang untuk unsur 5W1H strict news sama ya. Nah, sama what, who, when, where, why, how, mengapa. Nah, itu tadi.
Yang ini materinya Bapak share ke grup PDF-nya. Oke. PDF materinya Bapak share ke grup pertemuan kelima. Itu judul buku yang e-booknya Jurnalisme Prophetik namanya. Nah, itu gratis ini, bisa dibaca. Nah, nanti ada di sana, ya bagus buka layar kayak gitu ya, Yun, ya. Udah kelihatan? Ada di grup. Oke. Kemudian untuk eh, link absen, link daftar hadir. Nah, ini Bapak terpaksa kirimnya di kolom chat. Karena kalau di grup umum nanti yang tak kuliah pun nanti ngisi absen kan. Iya, Pak. Nah, Gimana nih Pak? Nama aja dibikin ya Pak. di mana? Di absen. Dibuka Ya, link nama tuh, aja Kak. dibikin. Dibuka link. Buka Ah, apa Yun? Buka dari laptop itu Yun. Kalau yang kan WA udah kan Yuni sekarang apa kan? ah. Buka laptop kan? Udah Pak, ada aku matikan dah Pak. Tak bisa dibawa dia kerjasama Pak. Bukan, laptop itu dibuka nanti untuk nulis berita Yun. Iya Pak. Itu ngisi link absen bisa dari laptop tuh Yun. Jadi buka aja kameranya Nur, Yun, sama Walid. Iya, iya Pak. Biar nanti kalian tak lari dari HP itu kan. Nanti Iya kabur nanti Pak. kalau ditutup. Nah, itu link absen. Silakan diisi. Pak akan kirim berulang-ulang karena nanti kalau yang join belakangan itu link absennya dia nggak kelihatan. Oke. Nah, itu tadi bukunya kan sudah ada. Sekarang saatnya Bapak menonton sebuah video. Saatnya menonton video acara ulang tahun sidang paripurna HUT Provinsi Riau. 6. Memperkuat riset. Udah kelihatan? Udah kelihatan videonya? Lihat Pak. Ini nanti dari video ini kalian akan membuat berita streak news. Nah, anggap saja kalian itu ada wartawan nampak kan pakai kamera, pakai apa. Anggap aja kalian sekarang meliput berita, ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke inti perkuliahan kita nih. Sesuai nanti CPL dengan CPMK-nya, kalian harus mampu menulis berita. Nah, anggap saja kita ini lagi berada di ruang paripurna DPRD yang kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 9 ya. Nah, ini. Yang ini udah nampak sekarang kan? Nah, itu siapa tuh? Ini ada juga dewan-dewan dari Rohil tuh kan. Nah, ini banyak nih. Oke, Bapak percepat saja.
yang pemurah, limpahkan berkat. Nah, ini ada tari. Nah, udah. Terus klik aja tadi persembahan ini. Lagu Indonesia Raya tuh ada juga. Kayaknya Mengheningkan cipta, dipimpin oleh menginginkan cipta. Kayaknya ada gangguan-gangguan audio kadang nih. Nih, gubernur-gubernur pada masanya hadir. Dr. Heriandi Roni, Pak, kita pertemuan MSI, keberapa, Pak? Hah? yang Kita ada berhormat pertemuan keberapa? Ketua DPRD Provinsi Ini Riau, masuk yang kelima nih, Yun. Tuan Kadedismanto, beserta Ibu Mila Fitria, serta para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang kami muliakan. Yang berhormat anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Yang berhormat Ini ada baca ayat suci Al-Quran. Kami sebagai hamba-Mu yang bersopan santun dalam terhadap adat tidak menyanggah. peningkatan kapasitas daerah. Ini adalah Ketua DPRD Provinsi Riau di menit yang ke 39 atau 40-an. Nah, ini Ketua DPRD. Syair Melayu syahdu didendangkan. Berlayar jauh menuju pulau. Selamat datang kami ucapkan di hari jadi Provinsi Riau. Syair Melayu nada mengalun, indah terdengar di waktu malam. Duduk bersama untuk berhimpun, membuka kata sambutlah salam. Oke, kita lanjut. Dan puan-puan sebelum pelaksanaan penganugerahan penghargaan, kami jemput Tuan, Puan, hadirin seluruh jemputan majelis untuk mengikuti, menyaksikan, dan mendengarkan biografi masing-masing tokoh dan pejuang daerah Riau tahun 2025 melalui tayangan video berikut ini. Tokoh dan pejuang daerah Riau tahun 2025. Merawat tua, menjaga marwah. Haji Arsyad MS dari Kabupaten Bengkalis, tahun 1927 hingga tahun 2015. Haji Arsyad MS adalah tokoh penting yang telah turut serta dalam perjuangan fisik pada era Perang Kemerdekaan dan pada masa damai di masa kemerdekaan. Ketika proklamasi kemerdekaan, beliau turut membentuk organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang kemudian bergabung menjadi BKR, TKR, dan TNI. Pemerintahan di Provinsi Riau. Beliau adalah seorang militer aktif yang setelah kemerdekaan diamanahkan untuk mengabdi di Kementerian Penerangan dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta Pemerintah Provinsi Riau dengan berbagai jabatan yang pernah diembannya. Beliau dikenal aktif menulis di bidang sejarah perjuangan dan aktif pada kegiatan keagamaan, antara lain sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau dan salah seorang pendiri Yayasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Syekh Haji Abdul Fattah Al-Banjari dari Kabupaten. Nah, itu beberapa tokoh. Tuan Ibu Suryati SKM. Nanti ini ada penyerahan. Asal Kuantan Sengingi, bidang perjuangan Perang Kemerdekaan.
Foto bersama selesai. Menteri Setia Amanah Haji Abdul Wahid MSI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Nah, ini ada Bapak Gubernur lagi berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Wakil haluan dan kehilangan tujuan, termasuk dalam menjaga keseimbangan Nah, alam ini dan dalam pidatonya yang kini Gubernur. menjadi isu strategis dan isu global. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah Riau Rumah Rumpun Melayu, merawat tuah menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Adalah pernyataan nilai sekaligus komitmen. Tema ini sejalan dengan visi Riau 2025-2030. Yang ini Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Peringatan hari jadi tahun ini memiliki makna khusus karena menjadi penanda tahun pertama masa bakti kami, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau. Kami sadar amanah ini bukan sekedar tentang pergantian pemimpin, tetapi tentang harapan masyarakat Riau tinggi dari nasional. Hari jadi tahun pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 tercatat sebesar 4,59%. Gubernur sini menjelaskan mendekati pertumbuhan rata-rata ekonomi, nasional. Indeks di bawah rata-rata indikator nasional makro, 8,4% di angka kemudian ketimpangan kategori sedang. antar wilayah, 20 Amin. kemudian ada Daya tentang saing dan visi kesejahteraan dan masyarakat visi melalui utama pemanfaatan pembangunannya. sumber daya. Keluhan utama masyarakat melalui program prioritas Riau Cerdas. Nah, ini dijelaskan nih si misinya Ikan tadi. dasar dan menengah. Jalan sepanjang jalan melalui Impres nomor 1 tahun 2000. Salah satu kenaikan tertinggi nasional. Untuk itu kami meluncurkan berbagai langkah. Kabupaten kota bisa memeriksa kesehatan secara Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 181 hektar. Ini membuat Berdaya saing, 5. Pembentukan 78 brigade pangan buat lebih sederhana. memperkuat distribusi pangan. Transparan. Langkah strategis kami 160. Nah, ini kalau membuat beritanya nanti enak nih karena nampak teks-teksnya kan bisa kita tiru Berkat perjuangan video ini. Kalau hanya kita dengar audionya saja nanti kita harus ketik ulang atau nggak ada pedoman kita kan. Nah, ini udah enak nih. Bantuan keuangan desa telah masa depan Riau. Langkah konkret telah kami mulai. Kami turun langsung beberapa di Riau menarget memadamkan lebih dari untuk menjaga lingkungan dan karena kita tidak ingin Riau ini hanya begini saja. Kita ingin Riau yang bangsa kepada kita semua untuk berbuat yang lebih baik. Nah, ini kayaknya yang mewakili Mendagri suaranya kurang jelas. Nah, kalau bahan berita kayak gini ini susah kita membuatnya. Tak tahu apa yang diomongannya. Oke, nanti kita skip aja ini. Nah, ya kan? Suaranya nggak ada kan? Nggak kedengaran kan? Sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, rehabilitasi sekolah, cek kesehatan gratis, pemberantasan penuntasan tuberkulosis, bangunan rumah sakit berkualitas. Banyak videonya yang suaranya
Hilang-hilang timbul. Yang musik-musik ini pun tak dengar suaranya. Jangan dibayar. Hmm. Sungguhlah manis gadis Melayu. Lanjut lagu kedua. Untuk terima. Yang tahu boleh nyanyi sama-sama. Bulan susah di apa? Aku memang budak Melayu. Berapa nih? Sudah lama tak pernah. Ini duduk. Oke. Eh, sudah kira-kira memahami berita yang tadi Bapak tayangkan, acara yang Bapak tayangkan? Belum? Sekarang coba kerjakan lagi eh, post testnya. Tadi kan sudah ada hari jadi. Temuan kelima ini. Copy. Bisa nampak di apa di di room chat. Ya, Nampak? Pak. Nah, link Google Form-nya. Kan link Google Form-nya itu eh kalau dibuka, jadi kayak gini jadinya yang pertemuan kelima itu. Ya. Kan keluar kayak gitu pertanyaannya kan? Post test minggu kelima, penulisan berita. Biasa, isi email, nama, NIM, program studi. Ini dikirim foto wajah kalian nanti. Kalau ada foto wajah dikirimkan. Kemudian tonton link YouTube-nya ini. Kalau yang sudah menonton, klik sudah menonton. Atau yang belum, belum. Atau pokoknya ditonton videonya. Ini kalian ada beberapa orang. Yuni, Bapak topik utamanya nanti pengantar dari Ketua DPRD Riau. Catat Yun. Menit Ya, Pak. menit videonya menit ke-51. Itu berita Pengantar yang apa, Pak? Hah? Pengantar Dari dari Ketua Ketua. DPRD Riau. Kalau Nur tentang pemberian penganugerahan penghargaan. Juga menitnya ada nanti di situ Yun di soalnya itu. Ya, Pak. Nur Nur menit ke-55. Kemudian Walizul Akmal tentang pernyataan Gubernur Riau pertumbuhan ekonomi. Walizul, Walizul, mantau? Menitnya 1 jam 19 menit 39 detik. Jadi udah Bapak cari sekat-sekat menitnya biar memudahkan. Kemudian Adrian Putra
pernyataan gubernur tentang perkembangan indikasi makro. Nah, Apa? poin keempatnya, menit ke 1:20, 1 jam 20. Siapa lagi yang ada di yang udah bergabung? Cuma ini aja. Ada lagi yang belum Ya, yang udah bergabung. Nah, jadi nanti kan dibuat siapa? Nah, umpama kalau kayak yang Yuni tadi ketua DPRD, isinya siapa ini ketua DPRD. Apa? Apa yang diucapkannya? Di mana? Nah, ini acaranya ini di gedung DPRD tanggal 9 kemarin tuh hari apa ya? Hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 9 Agustus. Kapannya ya? Why-nya kalau Yuni mengapa ya nanti dia mengapa dia menyampaikan pengantar mamanya. How bagaimana? Bagaimana pengantar yang disampaikannya itu. Ketik di sini, makanya kalau pakai laptop lebih enak. Kemudian kita harus membuat judul beritanya dulu. Kalau kayak Yuni, umpamanya ketua DPRD tadi, apa bagus judul beritanya? Nanti akan tahu itu. Umpamanya ketua DPRD Riau pimpin paripurna, umpama itu contoh ya. Kemudian data lainnya atau deadline-nya isikan Pekanbaru, Siber Riau, strip. Kemudian lead-nya minimal berisi who, what, where, when. Kemudian untuk bodinya berisi why, how. Kemudian untuk leg-nya atau kakinya kemarin berisi informasi tambahan, dibuat kalimat tidak langsung dan langsung. Kemudian buat berita strict news-nya. Oji. Kemudian kirim foto berita ukuran fotonya harus dikompres terlebih dahulu. Nanti kalau zoom-nya habis join lagi ya. Ini waktu 1 menit 3 Bapak tengok. Langsung join. Ini masih nanggung nih penjelasannya. Jadi kalau bisa langsung dikerjakan sekarang. Jadi Bapak pandu. Jadi kalian tuh harus pandai buat berita gitu. Itu inti perkuliahan kita. Nanti kalau habis linknya langsung join nanti ya. Langsung join saja. Link Google Form-nya udah buka kan? Ya silakan dikerjakan. Nanti join lagi dan sambil sambil ngerjakan bertanya ke Bapak mana yang kurang paham. Silakan dikerjakan sekarang. Apa nak? Nggak boleh pulang lagi. Tunggulah. Tinggal satu anak. Ya silakan dikerjakan sekarang ya. Dari Google.